Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, pasti keren. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan sharing lagi ya. Sama-sama belajar, bersama belajar. Sebelum acara kita mulai, yang di Zoom, mohon izin tes ombak ya. Gimana suara saya? Apakah bisa diterima dengan baik? Jika suara saya bisa diterima dengan baik, boleh angkat dua jempolnya. Yang di Zoom, oke, terima kasih Pak Ferdinand yang selalu semangat. Wah, saya pantau ini luar biasa ya, setiap training selalu hadir. Semangat terus. Wah, luar biasa. Semoga sukses sampai menuju Crown Agency. Amin. Ya, kita lihat-lihat dulu ya. Ini saya masih format baru untuk tampilan di monitor saya, jadi saya masih agak kagok ini. Ada banyak layar untuk membantu saya agar bisa lebih mudah memantau. Nah, ini jadi saya nggak perlu tengok kanan kiri. Di depan saya sudah terpantau ini peserta yang hadir. Ada Bang Alvan, ya, Bang Rudi dari Kalimantan Barat, Kalbar, selalu hadir. Ya, terus ada Pak Syukur juga. Halo Pak Syukur. Ya, terima kasih ya. Kita malam ini sharing-sharing sesuatu yang sangat penting sekali, lanjutan dari program Transformation S4 Team, di mana ini bagian dari personal building, yaitu kita bahas tentang super agility. Jadi bagaimana kita membangun ketahanan diri dalam melakukan transformasi atau melakukan perubahan-perubahan. Seperti halnya seorang atlet ya. Atlet itu dari amatir menuju dari pemula, kemudian amatir, kemudian menjadi senior, kemudian menjadi kelas dunia. Ini pasti melalui transformasi yang berkesinambungan, di mana pasti tekanan itu akan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ini yang membuat seorang atlet ini meningkat, powernya meningkat, speednya meningkat, kemudian akselerasinya meningkat, ya, kelincahannya meningkat, kemudian daya adaptasinya meningkat. Ini kan yang kelima, mentalnya meningkat. Ya, banyak atlet yang sudah skillnya luar biasa bagus, tapi ketika turun di pertandingan karena mentalnya down, akhirnya semua latihan yang pernah dilakukan itu hilang tiba-tiba. Teknik yang pernah dipelajari dalam latihan itu mau keluar itu susah banget. Saya pernah ngalamin ya, saya dulu seorang pesilat dan saya juga pernah menjadi atlet. Ini saya mengalami semua, di mana ketika saya sedang berlatih masuk ke level-level berikutnya itu bebannya ditambah. Ketika awal saya belajar bagaimana memukul dan menendang secara benar. Kemudian meningkat lagi, bagaimana memukul dan menendang dan menghindar dan menyerang secara benar. Semakin kompleks. Meningkat lagi di level berikutnya, memukul, menendang, menghindar, menyerang itu dengan kecepatan lebih tinggi. Kecepatannya meningkat. Berikutnya apa? Powernya meningkat. Yang ketiga apa? Skillnya ditambah. Awal-awal kalau misalnya menghindar, itu antara badan saya
dengan tendangan itu jaraknya jauh. Tapi di level yang lebih tinggi lagi, menengah, itu ketika saya menerima tendangan, itu saya harus menjaga jarak sedekat mungkin dengan tendangannya. Jadi kalau bisa hanya sekepal segini, jadi orang nendang, saya cuma mundur sedikit dan hanya sekepal saja. Saya udah feel-nya udah dapat. Sekepal gini, nah saya udah tahu ini nggak kena. Mungkin lebih dekat lagi, saya tahu ini nggak kena, cuman kena baju saya. Nah ketika tendangannya turun, saya maju. Saya maju merangsek menyerang. Skill-nya sampai ke situ. Nah kemudian itu masih tahap di pelatihan ya. Kemudian kalau masuk di pelatihan atlet itu lebih powerful lagi. Mungkin ketika saya waktu belum jadi atlet ya, itu saya nendang paling sehari latihan 50 sampai 70 setiap pagi ya, pagi, siang, sore. Ketika saya jadi atlet itu minimal 100 tendangan setiap pagi, push up berapa, sit up berapa, dan ketika menendang itu 1 menit, ya 1 menit itu kan 60 detik, itu kalau bisa sampai 100 kali tendangan, jadi kecepatannya itu tidak sampai 1 detik, cepat keluar, cepat masuk, skillnya seperti itu baru di latihan, baru di latihan ya. Nah ketika pertandingan, itu masuk lagi kepada adaptasi kita terhadap suatu kondisi real dalam sebuah pertarungan, kemudian kita merespon tindakan-tindakan lawan agar kita lebih efektif lagi dalam merespon, tidak berlebih, tidak takut. Nah ini perlu mental. Ini lebih kurangnya ya, bahwa Anda saat ini dilatih menjadi seorang pendekar, menjadi seorang pembalap, menjadi seorang pesepak bola yang lebih kurang sama. Dan pebisnis itu sama. Seorang pebisnis pemula ketika mendapatkan penolakan sekali, 2 kali, 3 kali baper. Sama kayak atlet pemula ya, bukan atlet ya, seorang pesilat pemula, pesepak bola pemula ya, mungkin ketika main bola kena tackle pertama, pulang ngadu sama orang tuanya. Aduh sakit nih kena tackle kan gitu. Nah, tapi meningkat lagi. Nah, sampai kepada apa? Sampai kepada Anda bisa menikmati dan menjadi lifestyle Anda dalam permainan ini. Ketika kena tackle sakit, pulang, besok lagi udah mikir, kapan lagi ya main bola? Gitu. Saya dulu juga gitu, ketika latihan pencak silat, badan babak belur, baju kotor, ya saya suka takut sama orang tua saya, ketahuan ya nanti nggak boleh, jadi baju saya cuci sendiri, saya itu sendiri ya. Kalau misalnya ada darah-darah, biar orang tua nggak tahu. Tujuannya apa? Saya udah mikir, kapan lagi latihan lagi ya? Kayaknya saya penasaran nih, di kemarin ditendang begini kok, padahal saya udah kira-kira nggak kena, kok kena, penasaran lagi. Ini jadi nanti Anda harus sampai ke level ini. Ketika dalam bisnis itu isinya apa? Penasaran. Kok saya gagal sih? Kenapa ya? Analisa lagi. Kemudian ketika saya kok ditolak terus ya? Kenapa ya? Konsultasi dengan mentor. Lihat video training. Oh, saya ternyata salah segmentasi. Ya, lihat video saya tentang segmentasi market. Oh iya, ternyata saya terlalu gampang ya menerima teman. Saya tidak pilih-pilih teman saya, artinya saya babak belur nih. Ketika salah milih teman, saya mendapatkan banyak penolakan. Ternyata mendapat penolakan sakit. Lebih baik saya lebih ketat melakukan segmentasi daripada saya asal terima. Karena yang dihantam mental nanti. Nah, kemudian naik lagi. Bagaimana membuat sebuah copywriting yang bagus. Nah, ini strategi marketing nanti Anda akan putar-putar terus setiap hari, nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan kunci-kuncinya. Karena kemarin itu saya baru cerita teorinya, ilmunya. Nah, bagaimana Anda bisa dapat kuncinya? Anda harus praktek, menerima penolakan, menganalisa, closing, kemudian menemukan pola suksesnya bagaimana, dan itu perlu bertahun-tahun. Ya, semua keahlian itu untuk menjadi seorang master itu perlu 10.000 jam. Kalau kemarin Anda lihat acara Training Crown Bang Afrial,
Bang Afrial itu mantan kondektur bis. Bagaimana sekarang? Kemarin saya dengar ceritanya, ikut perlombaan golf juara 3. Gila nggak? Berarti dia mengawali sesuatu yang baru. Dari seorang pebisnis network, kemudian menjadi pegolf nol. Tapi apa yang dia punya? Kok dia dalam waktu yang singkat, dia menjadi sukses di golf juga. Artinya apa? Di 3A dia bisa sukses, ya kan? Kemudian di main golf dia sukses juga. Nah, berarti kan dia punya sesuatu yang membuat dia menjadi sukses dimanapun dia berada. Itulah yang namanya agility. Kekuatan dalam melakukan sebuah proses. Penasaran nggak? Apa sih ya? Ada 5 agility ya. 5 agility yang kalau Anda miliki ini, seperti Bang Afrial, ya, mau nongol dimanapun, dia akan masuk bagian dari para jawarannya. Dan semua bisa. Ini ya, penasaran? Yuk, semangat dulu ya, tepuk tangan buat Anda semua. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke materi. Saya geser ke kiri sedikit. Sebentar. Ini. Yes. Nah, yang pertama, super agility. Jadi, kalau kita ingin dimanapun menjadi juara, kita harus memiliki yang namanya daya tahan. Daya tahan. Nah, daya tahan yang pertama adalah sebentar. Oke. Yang pertama adalah mental. Ini mental. Dasarnya dasar. Mental ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin bertahan, mental Anda harus kuat. Yang pertama, jangan baperan. Jangan cemen. Jangan ragu. Udah. Ini mau bisnis yang paling gampang apapun, kalau baperan, cemen, ragu, nggak bakal menang. Anda mau olahraga paling gampang, ya ibarat kata cuman main gundu nih, main gundu kan gampang. Tapi kalau baperan, cemen, ragu, nggak bakal menang. Apa aja deh, kegiatan apa aja. Apalagi sebuah usaha yang memberikan tantangan yang luar biasa ya. Nah, apa itu baper? Kita lihat. Baper itu terlalu melibatkan perasaan. Jadi kebawa perasaan. Jadi hidupnya ini apa namanya? Gampang, pertama gampang suka takjub melihat, luar biasa ya, gila ya, terbawa perasaan. Jadi ketika terlalu gampang takjub, biasanya orang ini ketika kena PHP ini juga gampang ini, apa namanya, gampang juga down, baper. Di PHP orang, perasaan. Orang ngomongin orang lain, dia sendiri juga berasa gitu. Ada nggak? Bikin status ya, nggak ngomongin siapa-siapa, tapi ada yang baper gitu. Nah, emang saya ngomongin situ orang yang bikin kopas kopas status tahun kemarin. Saya aja ya, kopas status saya tahun kemarin. Hari ini ada yang baper kan gitu. Ajaib. Ini yang pertama. Ya, biasanya kalau orang baper ini selalu berlebihan dalam merespon. Kalau senang, orangnya gampang senang banget gitu. Jadi ketika dia sedih, dia akan sedih banget. Nah, gimana biar kita nggak baper melihat sesuatu dengan kacamata orang lain? Misalnya nih, ya ketika Anda melakukan sesuatu nih, prospek orang misalnya, kemudian orang itu nolak, Anda down. Ada nggak yang down kayak gini? Prospek orang, kemudian orang itu nolak. Bagaimana respon Anda?
Ayo, bagaimana responnya ketika Anda prospek ditolak? Nah, banyak yang jadi baper. Bagaimana biar nggak baper? Pengen tahu ya? Oke, yang pertama, gimana caranya nggak berbaper? Merubah sudut pandang Anda dari sudut pandang Anda ke sudut pandang orang yang prospek. Kira-kira, ke sudut pandang yang diprospek ya, maaf ya. Jadi mindset Anda dari diri Anda dirubah ke orang yang Anda prospek. Saya ingin tanya, ketika orang itu menolak Anda, kemudian orang itu kira-kira mikir nggak? Kayak Anda nih, habis ke pasar, ngelihat barang dagangan, ngelihat baju gitu, ngacak-ngacak, nggak jadi pergi. Kira-kira habis pergi Anda mikir sesuatu nggak? Kayak mikir bikin kecewa orang gitu. Nggak mikir kan? Gitu. Jadi ketika Anda orang itu menolak, orang itu habis nolak nggak mikir tuh, selesai urusannya. Nggak mikir. Yang kedua nih, jadi sudut pandang dibalik. Dari mikir dari sudut pandang diri sendiri, dibalik ke sudut pandang orang yang nolak. Nah, orang yang nolak pasti nggak kepikiran kan, udah selesai. Gue nggak mau kok, udah selesai. Gue udah nolak kok, selesai. Nah, sekarang pindah lagi ke sudut pandang orang yang melihat. Misalnya Anda prospek, orang pertama, ada orang kedua melihat. Ketika orang pertama menolak, kemudian selesai, kira-kira orang kedua ini responnya gimana? Melihat, Anda nawarin dagangan, terus lihat orang pertama ini ngacak-ngacak, terus nggak jadi pergi. Nah, orang kedua ngelihat, kira-kira responnya gimana? Ayo, penasaran, kasihan, apalagi? Kayaknya sih kalau saya ngelihat nih ke pasar, lihat orang nawar-nawar nggak jadi, kemudian nanya-nanya nggak jadi, gimana? Biasa aja kan? Biasa aja, cuman lihat doang. Biasalah, di mana-mana juga gitu, orang tawar menawar nggak jadi. Ya. Kalau saya minat saya beli, nggak minat ya sudah, lihat aja, cuek-cuek aja, biasa aja. Nah, dari sini sekarang Anda simpulkan, coba Anda simpulkan. Menurut Anda kejadian orang nggak jadi join, orang nggak mau daftar, nggak mau gabung gitu, orang PHP itu sebenarnya bagaimana sih menurut Anda? Biasa aja. Oke, wajar, sudah pasti biasa ditolak, santai aja. Oke, jadi ternyata perasaan Anda itu berlebihan ya, responnya berlebihan. Kenapa? Karena orang yang habis Anda prospek nolak juga ternyata biasa-biasa aja, orang yang melihat juga biasa-biasa aja, terus ngapain Anda baper? Ya itu biasa gitu loh. Nah ini setelah Anda ikut training ini baru sadar, mungkin, oh iya ya, ternyata yang kayak gini ini biasa di dalam sebuah bisnis. Nggak usah baper. Karena apa? Bahkan kita sendiri pun sering melakukan sebagai pihak pertama. Sudah masuk toko, nggak jadi beli, ngacak-ngacak dagangan, nggak jadi beli, nawar-nawar, nggak jadi beli. Toh kita juga biasa aja, nggak pernah tuh bangga, wah habis nge-HP-in orang pedagang gitu bangga gitu. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Biasa aja gitu loh. Jadi so what? Nggak usah terlalu berlebihan lah. Biasa aja. Kalau Anda masih baper, berarti kurang banyak.
kurang banyak menerima penolakan. Yang pertama. Yang kedua, nggak bisa men-switch sudut pandang. Nggak bisa lihat dari sudut pandang orang lain, kemudian nggak bisa melihat dari sudut pandang orang kedua. Maunya kita, nggak fair. Sampai di sini, paham ya? Apa itu baper dan bagaimana cara mensikapinya kalau kita sedang baper. Bayangkan kalau Cristiano Ronaldo itu baper, bayangin jadi apa dia? Jadi tukang cilok kali ya. Ditekel, ditarik-tarik kaosnya, ditarik-tarik kaosnya, kaosnya dikasihin. Nah, kan gitu. Gitu loh. Jadi biasa-biasa aja. Jadi pemain profesional aja kayak gitu. Main bola lagi aja, nggak usah baper. Sama dengan kita. Kita pebisnis profesional, hilangkan baper. Ini yang pertama ya. Paham sampai di sini ya? Oke, next. Apa nih? Berikutnya. Nah, yang kedua, cemen. Cemen itu penakut. Aduh, ya diajak bisnis takut. Diajak prospek takut ditolak. Ayo prospek, Pak, yuk. Takut ah. Ntar kalau saya ditolak gimana? Ya, takut ditolak kan gitu. Iya. Nah, sekarang gini, sama-sama belum tentu diterima, belum tentu juga ditolak, ya kan? Tapi kalau kita maju jadi tahu, oh saya diterima, oh saya ditolak, sudah tahu. Tapi kalau kita nggak mau maju, ya kita nggak tahu ini orang mau nolak apa orang nerima. Pak, saya takut gagal. Ya Allah, saya udah sukses saja. Kalau orang udah sukses, takut gagal wajar. Lah kita sukses saja belum, udah takut gagal. Ya sekarang masih gagal kali ya, belum sukses. Jadi ya, ayo ya, jangan takut. Apa sih yang kamu pertaruhkan dalam bisnis dia? Coba. Uang enggak. Bisnisnya kan masukin ngambil dari rekening kita, masukin ke rekening kita. Ya kan, nggak buat modal. Terus takut apanya? Enggak. Online, takut ditolak ya, kayak ketemu orang aja, takut itu yang bikin kita nggak maju. Ya nggak usah takut. Takut sama Allah aja mau ngasih rezeki kan gitu. Ya paling ketemu sama orang lain ya. Jangan pernah takut. Apalagi bisnis kita nggak ada yang dipertaruhkan, semuanya aman. Dan yang ketiga, ragu-ragu. Bayangin, kalau Anda sedang memanah nih ya, udah tarik. Kalau ragu tarikannya gimana? Kenceng nggak tarikannya? Nariknya aja udah, wah ini jangan-jangan karetnya nanti putus nih. Wah ini kadang-kadang nggak nyampe nih. Jangan-jangan nih ketika dilepas, bukannya lari 10 meter, tapi cuma semeter. Yuk, gitu. Ragu. Udah nariknya ragu, ngincernya ragu. Kurang kiri, kurang kanan, kurang atas. Ini ya, jadi ragu itu yang menyebabkan apa? Terlambat mengambil keputusan, terlambat mendapatkan kesempatan. Ini yang bikin ragu. Ya, ragu itu menghasilkan ini, terlambat. Yang kedua, kalaupun action pasti tanggung. Kayak orang mana ini ragu, udah pilihannya cuma dua. Kalau nggak nyampe, meleset. Kalau pemanah kelas dunia itu tarikannya udah set, ceng, apel dilemparin juga kena kan, gitu. Burung terbang juga kena. Kenapa? Nggak ragu. Nah saya kan pemula. Kalau saya misalnya yakin pun nggak kena, ya nggak apa-apa. Yang penting jangan ragu, mantep. Nanti setelah mantep nggak kena dievaluasi. Tarikannya kurang gini, incerannya kurang segini, tapi sudah powerful semua. Beda dengan orang ragu. Pernah saya tanya, mitra, saya kok nggak closing sih Pak Arya, kenapa? Sehari kamu prospek berapa orang? Ya kadang satu, kadang tiga, kadang nggak pernah. Ya kan tarikannya jadi nggak pas.
Kita nggak pernahnya berapa kali sebulan. Ya ada sih kalau sebulan sih 15. Ya aduh capek deh ya kan. Tapi beda kalau misalnya saya setiap hari prospek 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Artinya apa? Dia sudah memiliki pola yang tetap. Tapi sebulan nggak closing, berarti 150 kali prospek nggak closing. Kita analisa bisa, cari penyakitnya bisa gitu loh. Nah kalau kadang prospek, kadang enggak, kan kita nggak tahu parameternya. Gurunya aja bingung, apalagi yang lakuin ya. Jangan pernah ragu. Sampai sini ya. Ini ketahanan mental. Kalau orang udah mentalnya kuat, itu kayak badak. Lari, lari. Yang ngomongin apa, nggak peduli. Yang nakut-nakutin, nggak ada tuh, badak rasa takut. Kejar. Ragu nggak, badak nggak pernah ragu. Ibarat kata kalau misalnya Anda sudah punya mental, itu kayak mesin itu traktor. Ya. Kendaraan itu traktor, powernya kuat. Tapi ini saja nggak cukup. Ya, kita lanjut. Apalagi sih? Kita klik berikutnya. Nah, yang kedua, learning agility. Ketahanan dalam proses belajar. Jangan lupa dicatat loh. Kalau enggak nanti nonton lagi nggak apa-apa. Jangan lupa dicatat. Ini penting. Ketahanan dalam belajar. Orang punya mental tinggi. Seperti hanya pebisnis network ini mental badak. Jadi prospek, 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 terus setiap hari prospek. Tapi dia nggak punya ilmunya dalam hal prospek. Nggak mau belajar. Nggak mau masuk training. Kira-kira walaupun dia tidak terhentikan oleh siapapun, tapi bisa sukses nggak tanpa ilmu? Ya, ini peringatan buat Anda ya. Yang senangnya apa? Aduh, yang penting prospek deh. Yang penting BOP, yang penting ngajak orang. Karena bisnis network itu yang penting ngajak orang. Ya, siap-siap saja Anda akan mendapatkan banyak sekali penolakan. Dan bisa-bisa penolakan ini yang membuat badak bisa mati. Badak aja mati, berhenti. Apalagi kita manusia ya, akan mendapatkan orang yang sekuat mental apapun, kalau kena PHP terus-menerus, mentalnya akan jatuh. Nah, pentingnya belajar. Dan belajar itu bukan sesuatu yang penting belajar, tapi harus kuat belajar. Mau ikut datang training, mau mengulang-ulang materinya biar paham. Karena saya tahu ilmunya, itu berbeda dengan saya paham ilmunya. Beda nggak? Saya tahu ilmunya dengan saya paham ilmunya. Beda ya. Karena apa? Tahu itu hanya di memori sebatas ingatan. Tapi kalau paham itu sudah direnungkan, kemudian sudah dipikirkan sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Level pertama, saya tahu ilmunya. Level kedua, saya nggak paham ilmunya. Level ketiga, saya bisa ilmunya. Artinya apa? Ilmunya ini sudah paham, dilakukan. Sudah dipraktekkan. Saya ngerti, marketing strategi ngerti. Apa sih? Segmentasi market, copywriting, prospek, hard selling, soft selling. Ya, kemudian yang keempat itu closing dengan cara follow up. Oke? Pertanyaannya, kamu jalanin nggak? Jalanin. Sampai mana jalannya? Sudah semua. Terus kamu dapat kefahaman apa? Sedalam apa pemahamanmu? Kemudian permasalahan kalau begini, apakah Anda ngerti bagaimana menyelesaikannya? Kemudian masih ada lagi bagaimana untuk membuat terobosan-terobosan agar siklus ini bisa lebih kuat lagi. Nah ini nggak bisa kita dapatkan kalau kita cuman ngerti, paham, harus action. Dan action ini harus diputar lagi terus-menerus ya dalam proses belajar agar kita menjadi sampai level tertinggi yaitu master.
Makanya hal yang paling penting dalam proses belajar adalah menyadari kalau kita ini masih goblok. Goblok beneran. Jadi sebelum saya menggoblokkan Anda, saya sudah menggoblokkan diri saya sendiri. Ini itu kata guru saya ya, Bob Sadino. Jadi sebelum saya goblok-goblokin orang, saya menggoblokkan diri saya sendiri dulu. Menyadari nih, saya ini goblok. Untuk menjadi master prosesnya itu perlu 10.000 jam. Lebih kurang Anda mengulang terus satu action secara konsisten selama 3 tahun. Tanpa henti loh. Itu seorang master. Master masih master. Master internasional lebih gila lagi. Dia sudah melakukannya dari kecil. Kayak Messi, pemain sepak bola internasional pasti dari kecil dia. Dan dia setiap hari gila-gilaan main bola. Bukannya rajin ya. Bukan rajin bola, gila-gilaan main bola. Sampai tidur megang bola. Dan kalau tidur ngimpinya main bola. Segila itu. Baru gedenya bisa master internasional. Nah kalau kita kejar master aja dah. Nih 10.000 jam, 3 tahun tanpa henti. Tanpa menyadari diri kita ini goblok, nggak bisa. Kalau sudah merasa, wah saya udah pinter nih, selesai, sudah tamat. Habis kita. Kenapa? Karena teknologi update, ilmu berkembang. Kalau kita nggak upgrade, habis kita. Generasi depan itu lebih dahsyat lagi. Ya, jangan pernah merasa pintar, tapi tetaplah merasa goblok. Semua orang kaya, semua miliarder, orang yang memiliki titel yang banyak, itu prinsipnya sama. Belum pernah merasa pintar. Jadi yang merasa pintar, nah sudah, levelnya sudah berbeda ya. Oke. Berikutnya, kompeten. Ini penting sekali. Sebuah amanah akan hancur jika diberikan kepada bukan ahlinya. Ini hadis Nabi Rasulullah SAW ya. Sebuah amanah akan hancur jika diberikan kepada bukan ahlinya. Termasuk bisnis. Bisnis yang omsetnya 100 miliar per bulan diberikan kepada orang yang mindsetnya baru jutaan. Ilmunya nggak kompeten, udah itu merasa pinter lagi. Baru join, udah apa-apa, belum apa, udah usul terus. Usul lagi. Ya, saya suka sih dengan orang yang banyak usul. Artinya punya ini apa namanya, punya rasa memiliki ya. Gitu. Gak apa-apa. Namanya orang baru nggak ngerti, banyak usul nggak apa-apa. Nah sebagai leader harus tahu, jangan dipatahkan orang yang sering usul. Tapi diajak ngobrol. Usulnya gini-gini, oke. Kalau misalnya itu dijalankan, hasilnya bagaimana? Hasilnya akan gini-gini. Oke, langkah-langkahnya seperti apa? Biasa saya tanya gitu. Langkah-langkahnya seperti apa? Biasanya kalau nggak nyambung, dia akan bingung. Gimana ya langkah-langkahnya ya? Nah, sampai situ mentok kan, dia balik lagi. Oke lah, yang ada aja dah, yang udah terbukti. Ya, kita jalankan. Menjalankan bisnis, kita belajar ya, harus sampai level kompeten. Kita harus menjadi ahlinya. Kalau kata Pak Dul itu menjadi ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Ini ya, baru bisnisnya jago. Ini ilmu mahal ini, Pak Dul nih. Yang kurang paham sering-sering nonton ya, YouTube-nya Pak Dul itu. Keren. Ya, inilah namanya ketahanan dalam proses belajar. Sampai di sini, paham ya, introspeksi diri. Sampai mana nih saya ini? Harus upgrade sampai mana? Startnya sampai mana, upgrade-nya sampai mana? Ternyata saya saja sampai sekarang masih perlu banyak yang dipelajari. Saya masih berguru terus di ISQ, Leadership Center, bagaimana saya bisa mengejar ketertinggalan saya dengan para coach-coach yang luar biasa di ISQ. Karena saya yakin kalau saya bisa mengejar, kemudian saya mengajak mitra saya menjadi apa namanya coach-coach yang handal, setidaknya searah dengan
para trainer-trainer di ISQ, bisnis saya ini bisa sangat kuat dan jangka panjang dan bisa kita mengharapkan bisa diwariskan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kayaknya udah ada yang mulai paining ini ya. Aduh, ya. Oke, tepuk tangan dulu lah. Semangat dulu. Terus ini ya, semoga otot-ototnya ini bisa masuk ya. Dibijit-bijit dulu deh. Masih ada 3 lagi nih. Nah, ya, tepuk-tepuk. Oh, bangun, bangun. Wah, ini ya. Oke, lanjut ya. Ini waktunya sudah tinggal 15 menit, tapi nggak apa-apa ya, lebih-lebih dikit nggak apa-apa ya. Penting soalnya ini. Kita lanjutkan. Catat selalu, yes, harus itu bikin catatan. Karena kalau kita mencatat akan masuk ke dalam otak kita. Ketika kita ajarkan ke mitra, praktekkan, itu akan masuknya lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi. Ini kunci agar ilmu itu bisa meresap. Next. Dulu slide. Back dulu. Nah, ini tadi learning agility. Kemudian people agility ya, ketahanan dalam interaksi sosial, ketahanan dalam kita berteman. Dasarnya tadi ya, asal kita nggak baperan, nggak cemen, nggak ragu-ragu, itu sudah menolong dalam kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berteman dengan baik dengan mitra? Yang pertama, kita harus dekat, tapi jangan terlalu dekat. Kita jauh, tapi jangan terlalu jauh. Artinya apa? Berbicara seperlunya saja dengan mitra bisnis. Jangan curhat. Kalau mitra bisnis ngomongin bisnis profesional. Berbicara dengan sesuai dengan aturan, berbicara melalui sistem, dan berbicara dengan aturan-aturan yang ada dalam bisnis. Hindari curhat, hindari urusan pribadi, dan hindari urusan pribadi masuk ke urusan bisnis. Seperti apa sih? Jangan berhutang kepada mitra, karena nanti akan jadi beban bisnis. Kalau kita nggak punya duit, lebih baik hutang kepada orang lain, tapi jangan kepada upline, jangan kepada downline, apalagi downline, jangan, karena itu berpotensi merusak. Ini prinsip bagi saya. Mendingan saya nggak minjemin, ya, daripada saya minjemin tapi nggak ikhlas. Kalau minjemin berarti sudah siap. Kalau nggak balik, Anda harus ikhlas. Ini bisnis. Masalah kayak gini kalau masuk di bisnis sudah rawan. Banyak kasus itu. Penting ya. Kemudian pertama tentang people agility ini mengendalikan diri. Dalam bisnis ini kuncinya adalah diri kita ya. Sukses tidaknya diri kita. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri? Temukan nilai dan tujuan hidup kita. Bagaimana bisa menemukan nilai dan tujuan hidup kita? Saya tidak bisa diberikan sekarang karena ini sangat luas cakupannya. Jadi saya referensikan Anda ikut training new chapter. Kalau Anda ikut training new chapter, Anda akan menemukan nilai dan tujuan hidup Anda. Ketika Anda bisa menemukan nilai dan tujuan hidup Anda, maka Anda bisa mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri Anda. Ketika Anda bisa mengendalikan diri, maka Anda bisa membawa diri kemanapun Anda hidup, Anda akan sukses. Saya nggak bisa berikan materinya karena banyak, dan perlu waktu 2 hari.
dari jam 8 pagi sampai jam 8.05 sore ini training. Dan keren banget. Alhamdulillah saya bisa berubah itu karena saya ikut training ini. Ya, kita lanjut. Jadi yang belum ikut training New Chapter, silahkan. Yang sudah ikut training New Chapter, boleh ya, testimoni di komen. Gimana nih rasanya ikut training New Chapter. Lanjut. Setelah kita bisa mengendalikan diri, kemudian bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Diri kita dulu amankan. Kalau diri kita aman, selanjutnya apa? Bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, bagaimana cara mempengaruhi orang lain yang aman untuk kita? Niatnya dulu nih. Luruskan niatnya. Pertama kita ini mau berbagi. Berbagi tentang informasi, berbagi kebaikan, ya, kemudian menginspirasi banyak orang. Jadi kisah hidup kita menjadikan inspirasi, kita menceritakan kisah hidup orang lain kepada calon mitra kita agar bisa mereka mendapatkan inspirasi. Berbagi inspirasi ya, berbagi, menginspirasi dan kolaborasi. Jadi kalau bisnis itu kita berkolaborasi, bekerja sama dan kerja bersama-sama. Kalau bisa, kita akan mudah. Ya, niatnya ini dulu, berbagi, menginspirasi, kolaborasi. Dengan dasar ini kita akan mudah mempengaruhi orang lain. Auranya beda. Kalau kita ngomong, niatnya ini berbagi, menginspirasi, kolaborasi, auranya beda. Tapi kalau udah niatnya setiap orang ini duit, setiap orang ini apa namanya, wah ini kalau pusing dapat duit nih. Ini kalau misalnya jalan nih menghasilkan uang. Nanti kalau kita nggak dapat, kita akan kecewa. Tapi kalau sudah niatnya berbagi, sukses nggak sukses, pahala saya dapat, kebaikan saya dapat. Ketika niatnya menginspirasi, walaupun ditolak, orang sudah dapat manfaat. Saya senang dan saya akan mengulang. Dan ketika kita menjalankan bisnis niatnya kolaborasi, maka kita akan maunya memberikan kontribusi. Melakukan kontribusi terus. Hasil enggak hasil, tapi saya senang nih. Kayak saya dulu pernah menjadi pelatih pencaksilat juga di Persaudaraan Setiati Teratai, itu sekitar 5 atau 7 tahun ya, jadi pelatih aktif. Itu enggak digaji, enggak dapat bayaran sepeser pun. Banyak di antara mitra di sini pelatih-pelatih juga di Desa Teratai itu enggak dapat bayaran sepeser pun. Tapi saya sangat konsisten datang tempat latihan, bahkan semalaman saya nggak tidur melatih. Dari jam 8 sampai subuh. Seminggu kadang 3 kali, 2 kali. Datang terus bertahun-tahun dan nggak dibayar. Kenapa? Karena udah panggilan hati, saya mau kontribusi. Walaupun yang datang muridnya cuma 2, kadang 1, lari lapangan bareng keliling lapangan. Tapi apa? Jiwanya itu tenang, seneng gitu. Pulang juga damai. Nah, ini harus nyampe ke sini nih. Bisnis harus sampai di sini. Kalau sudah sampai sini, wah, gelombang apapun bisa kita lalui. Oke ya? Ini nih. Kita harus memiliki kekuatan dalam bersosialisasi, interaksi sosial.